Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan untuk materi dari manajemen perubahan, yaitu di bab 8, yaitu mengenai transformasi organisasi dengan berbagai intervensi strategis. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama mengenai pemahaman tentang transformasi organisasi, bahwa artinya organisasi harus berubah, artinya melakukan sebuah perubahan atau bertransformasi. Kemudian di sini adalah berkaitan dengan kultur organisasi atau budaya organisasi. Kemudian juga berkaitan dengan masalah matriks strategi kultur. Bagaimana kita membagi, nanti ada matriks strategi kultur yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian juga mengenai manajemen perubahan strategis. Bagaimana kita melakukan perubahan strategis dan kita sesuaikan dengan keadaan dan situasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah perubahan. Next. Yang pertama adalah mengenai transformasi organisasi. Di sini mengandung sebuah konsep yang bermakna bersifat drastis dan mendadak yang diarahkan pada 3 faktor organisasional. Jadi perubahan transformasi organisasi adalah sebuah perubahan yang mendadak gitu ya, yang drastis. Jadi perubahannya itu hampir secara keseluruhan yang menyangkut masalah struktur organisasi secara keseluruhan, kemudian proses manajemen dan juga kultur organisasi. Jadi kita ada perubahan dari struktur gitu ya. Kalau kita bicara struktur, maka kita bicara tentang jabatan-jabatan, kita berbicara tentang job desk dan juga job specification. Kemudian bagaimana proses manajemennya, bagaimana di dalam melaksanaan daripada manajemen tersebut dan juga berkaitan dengan masalah budaya atau hal-hal yang menjadi kebiasaan ya, kemudian berkaitan dengan masalah aturan-aturan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri transformasi organisasional. Yang pertama adalah diskontinuitas lingkungan. Artinya di sini bahwa tidak terjadi lingkungan yang terus-menerus, tapi lingkungan di sini ada berubah gitu ya. Jadi tadinya sebuah lingkungan tertentu, kemudian dia berubah menjadi lingkungan yang baru atau situasi yang baru. Kemudian perubahan yang bersifat revolusioner, jadi perubahan yang tidak hanya sebagian atau sedikit-sedikit, tapi perubahan yang menyangkut keseluruhan. Kemudian perubahan dengan pendekatan mewujudkan perubahan dan juga pendekatan direktif, artinya perubahan tersebut dilakukan secara langsung, bukan secara indirect. Kemudian selanjutnya, strategi perubahan. Di sini ada strategi pada waktu perubahannya seperti apa ya, bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjangnya. Dan biasanya jangka pendek ini menyangkut perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya tidak secara keseluruhan ya, tetapi perubahan yang sifatnya hanya sementara dalam jangka waktu, biasanya antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian juga di sini kalau untuk jangka panjang maka perubahan tersebut biasanya lebih dari 10 tahun. Kemudian tingkat dukungan dari kultur organisasi. Ya, kita lihat di sini bahwa jadi di dalam dukungan itu ya, itu tidak hanya dukungan yang berkaitan dengan masalah perubahan saja, tapi juga berkaitan dengan dukungan masalah kultur budaya. Jadi perubahan kebiasaan-kebiasaan yang ada gitu ya, bagaimana tugas-tugas itu seperti apa dilaksanakan, kemudian juga berkaitan dengan aturan-aturan dan juga berkaitan dengan kewenangan-kewenangan dan juga tanggung jawab yang ada perubahan. Kemudian bentuk, jenis, dan tingkat ketidakpastian pada lingkungan. Jadi karena kan adanya ketidakpastian dari lingkungan, maka kita pun juga harus bisa menyesuaikan diri, artinya cepat untuk bisa beradaptasi. Jadi fleksibel gitu ya, berkaitan dengan bentuknya, jenisnya, ataupun juga tingkat dari adanya perubahan-perubahan lingkungan. Kenapa di sini dikatakan ada bentuk dan jenis dan juga tingkat? Karena ada beberapa lingkungan yang mungkin kita hadapi, itu bisa lingkungan internal, juga bisa lingkungan eksternal. Bisa tingkatnya lokal, bisa nasional, ataupun juga bisa tingkat internasional. Kemudian selanjutnya, ada 4 tipologi strategi perubahan. Nah, ini ada 4 tipologi. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana strategi tersebut ada pendekatan-pendekatan evolusi partisipatif gitu ya. Jadi disampaikan evolusi karena dia perubahannya hanya sedikit saja gitu ya. Dan di sini ada partisipatif, artinya ada partisipasi gitu dalam perubahan tersebut yang menyangkut partisipasi dari
internal maupun eksternal. Kemudian transformasi bersifat karismatik, yang ini berdasarkan dengan himbauan-himbauan, kebijakan-kebijakan gitu ya, yang sifatnya memberikan sebuah apa ya, eh, pelayanan gitu ya, perubahan-perubahan yang dengan sikap-sikap yang baik seperti itu, penuh dengan karisma. Kemudian evolusi yang dipaksakan, di sini juga ada perubahan tuh harus dipaksakan. Kenapa harus dipaksa gitu ya? Ya karena kalau misalnya tidak dilakukan pemaksaan, maka bisa jadi perubahan tersebut tidak akan terjadi gitu. Harus ada ketegasan gitu ya, ada fokus dan juga harus kita memang harus melaksanakan itu, nggak bisa ditawar lagi gitu ya. Jadi harus dipaksakan. Kemudian transformasi diktatorial. Jadi di sini sifatnya diktator gitu ya, ada satu komando bahwa dia memang harus eh, berubah gitu. Jadi lebih keras lagi ya. Karena apa? Karena mungkin situasi yang memang genting, situasi yang khusus, situasi yang memang memaksa kita untuk dalam satu komando gitu, ada penguasaan dalam satu kekuasaan. Bisa jadi seperti itu ya, karena memang setiap jenis pekerjaan itu memiliki tantangannya masing-masing ya. Contoh misalnya kalau pekerjaan seorang dosen atau orang yang di bank itu kan low risk ya, tapi kalau orang yang kerja di lepas pantai, kemudian dia berkaitan dengan keamanan negara gitu dan lain sebagainya, itu kan pasti juga ada tipe-tipe eh, perubahan ataupun gaya kepemimpinan yang pastinya berbeda. Next, kultur organisasi. Nah, kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang kultur, maka dia mencakup nilai-nilai yang mempunyai makna sama bagi para anggotanya. Maksudnya di sini bahwa eh, kebiasaan-kebiasaan itu, aturan-aturan itu tuh berlaku untuk semua gitu ya, tidak tebang pilih ya. Itulah namanya kultur. Sehingga dia akan terbentuk kalau kita misalnya contohnya ya, kita kalau misalnya menyebut PT Unilever, maka kita akan langsung terbayang gitu kultur organisasinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga keyakinan yang sama tentang keberadaan organisasi. Artinya bahwa setiap anggota itu memiliki keyakinan terhadap organisasi tersebut gitu ya. Jadi mereka yakin bahwa organisasi tersebut akan memberikan apa ya, sesuatu yang terbaik buat karyawannya, terbaik juga buat organisasi dan juga terbaik juga buat para konsumennya. Jadi kita yakin dengan apa yang dilakukan itu akan menghasilkan gitu ya, atau akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Dan juga perilaku tertentu yang diharapkan ditampilkan oleh semua anggota. Jadi ada eh, behavior gitu ya, yang memang harus muncul, nilai-nilainya harus ada, misalnya kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, mengerjakan pelayanannya dengan cepat gitu ya, tanpa ada kesalahan gitu ya. Kemudian juga misalnya ada kesempatan-kesempatan gitu yang diberikan untuk apa ya, memberikan pelayanan yang ekstra misalnya seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang ataupun perilaku-perilaku yang khusus yang terlihat gitu. Misalnya penguasaan IT-nya, bagaimana mereka memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Jadi orang udah bisa melihat gitu budaya ataupun kultur organisasi tersebut dari apa yang dilakukan atau produk yang dihasilkan. Baik, bisa diterima ya sampai di sini. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya dalam kultur itu. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan puncak. Artinya bagaimana seorang pemimpin ya, dia bagaimana cara pemimpin itu di dalam memimpin gitu anak buahnya. Jadi ada banyak gaya ya di sini ya, gaya kepemimpinan, misalnya ada gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya servant leadership gitu ya, ada karismatik, ada otoriter gitu ya, dan juga yang lainnya. Jadi tentu ini gaya kepemimpinan puncak ini akan beda-beda gitu ya. Bisa kombinasi, bisa juga mungkin dia memiliki gaya-gaya tertentu gitu ya, yang disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan daripada organisasi atau perusahaan. Kemudian juga berkaitan dengan norma-norma. Kalau kita bicara tentang norma-norma, maka ini adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi sudah menjadi budaya, gitu. Sudah kultur sudah ada di situ. Misalnya seperti bagaimana bertegur sapa, gitu ya, bagaimana kita memberikan senyuman, gitu, bagaimana dalam kita apa ya, keramah tamahan, itu kan tidak ada tertulis ya, tetapi itu sudah dilaksanakan secara otomatis dan menjadi sebuah budaya organisasi. Kemudian juga sistem nilai, bagaimana kita memberikan penilaian-penilaian dan juga bagaimana kita menampilkan value-value yang ada di dalam organisasi. Nah, itu kita katakan sebagai nilai ya. Apa karakter yang melekat di produk tersebut misalnya. Oh, selalu terdepan, selalu terbaik, selalu inovatif gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian juga keyakinan. Ya, itu juga berkaitan dengan kultur bahwa
Kita yakin terhadap organisasi, kita yakin terhadap apa yang kita lakukan, ya perubahan yang akan kita lakukan, visi misi itu pasti akan tercapai gitu. Jadi ada keyakinan itu adalah merupakan sebuah kultur yang harus diperhatikan bahwa kita yakin. Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa gitu ya melakukan perubahan tersebut dan kita juga tidak akan terbentuk sebuah kultur organisasi kalau kita tidak yakin terhadap organisasi kita sendiri. Baik, next. Nah, pentingnya kesesuaian strategi dengan kultur. Nah, ini. Jadi, ketika kita membuat strategi, maka harus sesuai dengan kulturnya. Contoh misalnya ya, bagaimana kita ingin ya, misalnya mencapai sebuah pasar tertentu, misalnya pasar internasional, maka kulturnya juga harus menyesuaikan. Gitu ya, kita juga kulturnya juga harus kultur internasional gitu. Misalnya, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, ya. Ya, karena apa? Karena kita ingin gitu ya, ingin memberikan pelayanan terhadap konsumen, bagaimana kita menghasilkan produk sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diharapkan. Misalnya kalau memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, yang tepat waktu gitu ya, dengan hospitality yang ada gitu ya, sebagai bentuk pelayanan kita. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan ya ini juga ya. Nah, bagaimana kita ini kerja tuh dalam tim ya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Satu bagian pasti terkait dengan bagian yang lainnya. Misalnya bagian produksi pasti akan terkait dengan bagian pemasaran, akan terkait dengan safety, akan terkait dengan MSDM-nya, di human resources-nya, akan terkait juga dengan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan rasa memiliki, jadi sense of belonging terhadap organisasi itu sangat penting. Ya. Ketika kita memiliki rasa, memiliki sense of belonging kita kuat terhadap perusahaan, maka biasanya karyawan itu akan menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang loyal, orang-orang yang mudah untuk misalnya diberikan seperti enrichment job gitu ya. Jadi mereka nggak berat gitu melakukan kegiatan-kegiatan ya ataupun program-program menjalankan program-program yang diberikan oleh organisasi. Kenapa? Kan dia merasa ini milik saya yang memang memang menjadi tanggung jawab saya untuk saya kembangkan gitu. Ya, ada rasa cinta di situ. Ya, ada rasa bertanggung jawab bahkan lebih dari itu yaitu sense of belonging. Ada rasa memiliki gitu. Jadi ya harus kita jaga gitu ya, berkaitan dengan kualitasnya, kuantitasnya gitu ya, attitude-nya ada di situ. Kemudian memperbesar perolehan keuntungan. Dan tentu saja dengan produktivitas yang tinggi, kebersamaan kerja tim yang bagus, memiliki sense of belonging otomatis ya kita akan menghasilkan produk-produk barang jasa yang bagus, yang berkualitas dan juga pelayanan yang terbaik. Nah, otomatis juga kalau kita memberikan yang terbaik pasti respon masyarakat, konsumen ataupun yang menggunakan pelanggan kita ya produk kita itu akan tertarik untuk menggunakan ataupun membeli produk kita, maka akan memberikan keuntungan gitu buat organisasi dan tentunya saja untuk semua unsur yang ada di dalam perusahaan tersebut. Next. Pentingnya berbagi visi nih ya. Jadi kalau organisasi punya visi itu harus dibagikan, artinya harus di-share kepada semua anggotanya, harus di-share kepada semua karyawan dan pegawai supaya mereka tahu ya apa yang kita capai di masa yang akan datang itu apa gitu. Mimpi kita apa, visi kita apa itu harus tahu supaya kita tahu arah kita kemana gitu. Ya sama seperti ibaratnya seseorang yang tidak tahu tujuan hidup itu untuk apa, pasti kan akan repot ya, gitu ya. Maksudnya akan mengalami kesulitan, gitu, nggak fokus dan mungkin cenderung akan kacau karena apa dia nggak tahu tujuannya kemana gitu. Jadi dia juga nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Nah, ketika kita sudah tahu visi kita apa, misi kita apa, maka kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan untuk bisa mencapai itu. Artinya kita akan bisa membuat rencana-rencana gitu ya, kemudian kita juga bisa mengimplementasikan rencana-rencana tersebut. Nah, yang pertama tahapannya adalah berbagi visi. Jadi harus dibagi, kemudian memberdayakan individu. Artinya di sini ada bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan kompetensi mereka. Jangan sampai orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin ekstra atau beyond ataupun kemampuan yang sesuai itu tidak kita berdayakan. Artinya tidak diberikan pekerjaan yang sesuai gitu dengan kemampuan mereka. Ya, kemudian juga pengakuan kinerja. Jadi ketika karyawan sudah bekerja tuh ya harus diakui bahwa oh ya mereka berkontribusi. Kemudian apa yang dilakukan? Ya kita memberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini kan ucapan terima kasih bisa, mungkin sertifikat bisa, bisa juga material, mungkin ya bisa juga non material, tergantung daripada kemampuan dari organisasi masing-masing. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk ke matriks strategi kultur nih ya.
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita harus melakukan kelola perubahan. Nah, kemudian mengapa kita mengelola perubahan? Nah, ketika ini berkaitan dengan bahwa risiko yang kita hadapi itu dapat kita kendalikan, maka kita kelola perubahan. Tetapi kalau kita melakukan penguatan kultur, budaya yang kita kuatkan, artinya risiko yang kita hadapi itu nggak besar gitu, atau biasa saja yang akan kita hadapi. Kemudian kalau kita mengelola perubahan di sekitar kultur, artinya bahwa risiko itu dapat dikendalikan gitu ya. Kemudian kalau kita mengubah strategi agar sesuai dengan kultur, maka risiko yang timbul mungkin besar. Sehingga kita harus betul-betul mengubah kultur tersebut supaya sesuai dengan strategi ataupun apa yang akan kita capai. Nah, ini kalau kita gambar, pernyataannya seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan dari gambar ini, yaitu berkaitan dengan matrik. Kita lihat. Jadi untuk sumbu X-nya adalah potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada. Ya, yang horizontal. Kemudian yang vertikal atau sumbu Y-nya adalah perlunya perubahan strategi. Nah, kita lihat. Ketika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu rendah, dan perlunya perubahan strategi juga rendah, maka yang kita lakukan adalah ubah strategi. Sini ya, kita ubah strategi. Ya, ubah strategi. Ketika sumbu X-nya rendah dan Y-nya rendah. Nah, kemudian ketika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu tinggi, tetapi perlunya perubahan strategi itu rendah, maka yang harus kita lakukan adalah perkuat kultur. Kita memperkuat budaya organisasi yang ada. Kita perkuat. Ya, kalau tadi X-nya rendah, Y-nya rendah, kita merubah strategi. Tapi kalau X-nya tinggi, potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu tinggi, kemudian perlunya perubahan strategi itu rendah, maka kita lakukanlah perkuat kultur. Oke, next. Nah, kalau potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu rendah, kemudian perlunya perubahan strategi itu tinggi, maka yang kita lakukan adalah kelola perubahan di sekitar kultur. Ya. Nah, yang terakhir, ketika potensi kesesuaian perubahan dengan kultur yang ada itu tinggi, kemudian perlunya perubahan strategi juga tinggi, maka kita harus melakukan apa? Kelola perubahan, gitu ya. Ya, kita mengelola perubahan. Jadi perubahannya sudah ada, ya sudah dilaksanakan, dan kemudian kita mengelola. Supaya apa? Supaya perubahan itu terus bisa continuous improvement dan kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang berikutnya. Jadi kita kelola di sini. Baik, sampai di sini bisa diterima ya. Saya ulangi. Jadi kalau X-nya rendah, Y-nya rendah, ubah strategi. X-nya tinggi, Y-nya rendah, perkuat kultur. Kemudian kalau X-nya rendah, Y-nya tinggi, kelola perubahan di sekitar kultur. Kalau X-nya tinggi, Y-nya tinggi, maka kita kelola perubahan. Jadi perubahan sudah ada, kita tinggal mengelola. Baik, sampai di sini bisa diterima ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini. Mengelola perubahan dengan risiko yang dapat dikendalikan. Yang pertama adalah dengan menekankan pentingnya berbagi visi. Visi kita share. Melakukan pergeseran kekuasaan. Jadi di sini ada perubahan, kalau kita bicara pergeseran kekuasaan, maka ada perubahan apa? Struktur organisasi ya. Jadi strukturnya ada perubahan. Kemudian bagaimana kita memperkuat sistem nilai ya. Jadi value-value yang ada dalam organisasi kita perkuat. Dan yang kedua adalah perkuat kultur karena risiko tidak besar. Yang kita lakukan adalah menekankan rasa memiliki sistem nilai yang kuat, ya. Kemudian memperkokoh dan memantapkan kultur yang ada. Jadi kita kultur yang sudah ada sudah bagus, kita kokoh, kita mantapkan, kita kuatkan gitu ya, supaya dia benar-benar bisa keseluruhannya menjalankan kultur yang ada. Kemudian next, nah untuk yang ketiga, mengelola perubahan di sekitar kultur. Ya, kita mengelola sekitar kultur kalau risikonya dapat dikendalikan. Yang kita lakukan apa? Penguatan sistem nilai. Jadi nilai-nilai value-value yang ada maka harus kita kuatkan. Kemudian juga pergeseran kekuasaan. Jadi ada juga perubahan struktur. Dan orang kunci gitu ya, mampu memainkan peran dominan. Artinya di sini bahwa para manajer itu harus memiliki peran yang dominan. Ya, jadi mereka tidak hanya membuat perencanaan, kemudian mungkin memerintah, tapi mereka juga turut aktif dalam perubahan tersebut dan menggunakan cara proses anggaran dan juga reorganisasi. Bagaimana dalam proses anggaran? Ya karena di sini tentu ketika melakukan perubahan itu perlu anggaran-anggaran ekstra dan juga melakukan reorganisasi. Bagaimana kita memperbarui
organisasi. Keempat, mengubah strategi karena risiko yang mungkin timbul adalah besar, ya. Maka yang harus dilakukan adalah ada jaminan perubahan strategi itu akan berhasil, ya. Maka dia harus berhasil gitu ya. Artinya kita harus bersiapkan dengan sungguh-sungguh semua perencanaan itu bisa diimplementasikan. Jika gagal, maka organisasi harus mengubah strategi. Ya, ketika kita sudah melakukan, mengimplementasikan ternyata tidak berhasil, maka kita harus rubah strategi. Cepat-cepat harus dirubah strateginya supaya apa? Kita bisa melangkah lagi gitu ya untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian next, bagaimana kita mengelola perubahan strategis ya di sini ya. Ada 3 sistem dalam organisasi. Kita mengenal ada sistem bersifat teknikal, politik, dan juga kultural ya. Nah, kalau yang bersifat teknikal ini berkaitan dengan masalah proses ya. Bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana sistem operasionalnya gitu ya. Kemudian juga bersifat politik. Bagaimana politik organisasinya gitu. Apakah sehat atau tidak gitu ya. Apakah dia dipengaruhi oleh politik-politik nasional ataupun internasional atau tidak. Kemudian bagaimana juga sistem bersifat kultural ya, jadi menyangkut masalah budaya. Oke, next. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Itu bagaimana kita mengembangkan citra organisasi, ya. Jadi apa ya? Citra itu pandangan orang terhadap organisasi kita, ya. Bagaimana value kita, ya, gitu. Jadi ketika kita uh, menyebutkan sebuah organisasi, maka akan orang itu akan menilai gitu ya. Itulah citra. Citranya baik, apakah citranya buruk. Kemudian kedua yaitu memisahkan ketiga sistem dan kemudian melakukan intervensi masing-masing. Artinya dari sistem tadi ya, di sini ada 3 sistem, yaitu sistem teknikalnya, dalam operasionalnya, metodenya, pengerjaan seperti apa, kemudian politiknya, ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, aturan-aturan yang ada, itu namanya politik di organisasi, kemudian juga sesuai dengan kultur, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di organisasi tersebut. Jadi ini bisa dipisahkan gitu ya, tapi kemudian bisa juga dibuat rencana untuk menggabungkan kembali ketiga sistem tersebut. Jadi semua sistem itu akan apa ya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik, next. Oke, baik. Sudah selesai ya berkaitan dengan materi pada hari ini. Eh, Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi mohon sekiranya nanti bisa mencari contoh ya, contoh apa namanya, contoh real di organisasi yang berkaitan dengan sistem yang bersifat teknikal, sistem yang bersifat politik, dan juga yang bersifat kultural di dalam organisasi. Contoh realnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu. Eh, Cukup sekian untuk materi kita pada hari ini bab 8 yang mengenai transformasi organisasi dengan berbagai intervensi strategi. Baik, silakan untuk mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk mencari tadi ya, berbagai contoh real dari berbagai sistem ya tadi ya. Yang ada 3 sistem itu yaitu berkaitan dengan technical, kemudian apa namanya political, dan juga berkaitan dengan kultur atau sumber daya, kultur atau budaya yang ada di organisasi. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.